Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan melakukan vlog perjalanan aku ke Malaysia. Nah, yang pertama-tama kalau kita mau pergi ke luar negeri itu yang pastinya kita harus punya paspor. Lalu kita bisa pesan tiket pesawat di aplikasi Traveloka, Pergi-Pergi, Tiket.com, Skyscanner, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kita juga harus mempunyai sertifikat vaksin. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau ke Kuala Lumpur, kita harus mendownload aplikasi yang namanya My Sejahtera. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, di sini ada tertera prosedur untuk pengembara yang bakal tiba mulai 1 Mei 2022. Nah, di sini kategori yang boleh masuk ke Kuala Lumpur harus lengkap divaksinasi dari umur 13 tahun ke atas. Nah, kalau belum divaksinasi, teman-teman harus menjalani karantina selama 5 hari. Nah, kalau misalnya vaksin tidak lengkap atau vaksinnya masih yang dos 2, teman-teman harus melakukan PCR antigen. Nah, di sini teman-teman pasti bingung kan vaksinasi yang lengkap itu seperti apa? Di sini aku udah langsung chat Indonesia Kuala Lumpur. Untuk yang lengkap vaksin itu dikatakan kalau misalnya teman-teman udah vaksin ke-1 dan kedua itu Pfizer. Tapi kalau Anda pakai Sinovac, maka Anda wajib di booster dulu. Dan kalau misalnya udah di booster, minimal 14 hari setelah vaksin baru bisa terbang. Kalau sudah vaksin tapi masih dos 2 tapi vaksinnya Pfizer, teman-teman tidak perlu karantina lagi dan tidak perlu PCR antigen karena Pfizer dos 2 itu sudah termaksud lengkap divaksinasi. Nah, untuk baby tidak perlu divaksin. Nah, oke, kalau kita udah punya semua itu, kita packing. Nah, ini aku udah packing. Ini barang-barang aku. Aku akan berpergian bersama anakku, mama, dan suami. Kami akan mengunjungi adik aku yang bernama Isme Esther dan Astri Melina. Nah, yang kami ini mau ke Medan dulu karena kami berangkatnya dari Bandara Kuala Namu. Nah, dari situ kami akan berangkat langsung ke Kuala Lumpur. Ikuti perjalanan kami ya. Nah, selagi packing, teman-teman harus sediakan semua berkas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan yang paling penting itu adalah paspor, teman-teman harus bawa semua. Dan ini tiket untuk terbang yang udah aku print, dan ini adalah sertifikat vaksin, siapa tahu dibutuhkan. Dan tidak lupa juga sediakan uang ringgit yang sudah ditukar. Nah, ini adalah boarding pass secara online aku. Nah, ini packing dulu, semuanya udah selesai dan kami akan lanjut ke Medan. Guys, kami ada di Medan Mall. Halo juga. Tengok dulu guys, kok merekam. Oh, baju kayak gini. Nanti jadi di bagasi. Iya. Kita tinggalkan dia bunyi bere nak kotor kan. Bere sih dong. Kakak itu. Oh. Oh. Ada di Medan Mall. Halo deh. Nakus. Nah, ini. Palang ada utang sama kakak 50 juta. Ini. Oke, kita lanjut langsung OTW ke Bandara Kuala Namu karena flight kami itu jam 11.15. Nah, ini membutuhkan perjalanan dari Amplas ke Kuala Namu itu sekitar 35 menit kalau dari tol langsung ke Kuala Namu. Nah, ini kami naik Grab dan ongkosnya itu sekitar 140.000. Kalau sudah sampai di Bandara Kuala Namu, kita langsung masuk di pintu keberangkatan. Nah, ini kita langsung ke counter check-in-nya. Nanti kita akan dicetakkan langsung boarding pass dan tiket untuk masuk bagasi stroller bayi aku. Nah, berhubung aku bawa baby, ini
strollernya tidak bayar bagasi, tapi dengan syarat harus benar-benar bawa baby sendiri. Untuk lebih cepat, supaya tidak terlalu banyak antri, teman-teman harus melakukan check-in mandiri di aplikasi AirAsia. Nah, supaya tidak antri sebanyak ini. Kalau misalnya tidak check-in mandiri di aplikasi AirAsia, maka kita akan memerlukan waktu sekitar 2-3 jam untuk mendapatkan boarding pass dan tiket masuk bagasi stroller baby. Setelah selesai check-in, kita langsung aja melakukan pengecekan lainnya dan langsung aja ke imigrasi. Ini aku nggak videokan karena nggak sempat aja. Langsung aja kami udah di ruang tunggu untuk menunggu pesawatnya flight. Lihat dulu ya. Mungkin di pintu paling keluar kali. Bentar. Guys, kayak mau cari ATM dulu. Halo. Halo, Mak. Mak. Bayi tidur. Nah, ini kami lagi antri untuk masuk ke pesawat. Ini berhubung banyak banget yang mau pergi liburan, jadi kami memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk antri masuk ke dalam pesawatnya. Nah, ini sekarang kita masuknya udah dari lorong kayak gitu, enggak langsung ke lapangan luasnya. Jadi lebih simpel dan tidak capek, tidak lelah untuk berjalan. Kalau kami udah santai, sana kita pecatin. Iya kan? Ayo, no. After the guests welcome aboard AirAsia, customer we would like to apologize.